Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelas Rekamedis B ingin mempresentasikan hasil resum jurnal kami tentang rekamedis. Berikut adalah anggota kami. Yang pertama ada Bilqis Zamzam, yang kedua ada Nurma Sari, yang ketiga ada saya sendiri, Andini Firjatullah sebagai moderator, dan yang terakhir ada Nurul Askia. Baik, kita memasuki jurnal yang pertama. Analis kesiapan implementasi rekamedis elektronik di Puskesmas Baki. Adapun tujuan penelitian jurnal ini yaitu menganalisis kesiapan Puskesmas Baki dalam mengimplementasikan rekamedis elektronik untuk menggantikan rekamedis manual yang berbasis kertas. Adapun manfaat penelitiannya yaitu untuk memberikan pemahaman tentang kesiapan Puskesmas Baki dalam mengadopsi rekamedis elektronik dan membantu pengembangan strategik dan kebijakan yang lebih efektif dalam implementasinya. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu melalui sisi kesiapannya. Sisi kesiapan Puskesmas Baki dinilai dari 5 aspek, yaitu ada atau sumber daya manusianya itu tersendiri, kemudian ada metode, kemudian ada material atau sarana dan prasarana, mesin atau teknologi, dan money atau anggaran. Kemudian kendala utama yang terdapat pada aspek metode dan money, yaitu tidak adanya petunjuk teknis dari Dinas Kesehatan dan keterbatasan anggaran. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan, yang mana kelebihannya itu petugas rekam medis dapat mengikuti seminar, kemudian jaringan listrik yang kuat, kemudian ada internet yang stabil dan dilengkapi dengan server serta genset. Namun, sebaliknya, di kekurangannya yaitu dari segi sumber daya manusianya yang mungkin kurang terlatih, kemudian tidak ada staf IT yang khusus, lalu ada infrastruktur yang belum memadai, atau mungkin biasanya komputer itu lemot, gensetnya kurang kuat, dan tidak ada kepastian anggaran. Kemudian kesimpulan dari jurnal satu ini, kesiapan implementasi rekam medis elektronik di Puskesmas Baki sebagian besar itu sudah siap. Namun masih perlu pembaruan dari segi infrastruktur dan pelatihan yang lebih lanjut terhadap sumber daya manusia. Sekian dari saya. Kemudian jurnal 2 akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Toro. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, jurnal yang kedua yaitu analisis problematika sistem pembiayaan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional. Nah, tujuan penelitian ini menganalisis ketersediaan pembiayaan kesehatan yang cukup dialokasikan secara adil dan digunakan dengan efektif untuk pembangunan kesehatan yang optimal. Manfaat penelitian ini memberikan data yang diperlukan dalam kebijakan desentralisasi pembiayaan kesehatan di daerah guna mencapai tujuan peningkatan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian ini, pembiayaan kesehatan di era JKN sangat bergantung pada komitmen pemerintah dengan penekanan pada pembiayaan yang adil dan efisien. Nah, kelebihan penelitian ini yaitu meningkatkan investasi dan belanja di sektor kesehatan, memperkuat pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin, dan mengembangkan skema pembiayaan seperti asuransi kesehatan sosial. Kekurangan penelitian ini yaitu kecenderungan anggaran lebih banyak untuk belanja fisik, ketergantungan pada sistem OOP, serta keterlambatan realisasi anggaran masalah pelayanan yang digratiskan. Kesimpulannya dari penelitian ini, pembiayaan kesehatan di era JKN sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Baik, jurnal yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bilkis dan Nurma. Bilkis dan Nurma, saya persilakan. Oke, jurnal 3 adalah perbandingan premi asuransi kesehatan peserta BPJS Badan Usaha dengan asuransi kesehatan swasta.
Tujuan penelitian ini membandingkan perhitungan premi antara asuransi kesehatan BPJS, badan usaha dengan asuransi kesehatan swasta untuk melihat kelebihan dan kekurangannya. Untuk manfaat penelitiannya, memberikan informasi mengenali manfaat medis dan non-medis dari kedua jenis asuransi, serta perbandingan biaya premi dan layanan. Hasil penelitian ini, premi BPJS Badan Usaha lebih murah dibandingkan dengan asuransi swasta. Namun, terdapat perbedaan dalam hal fleksibilitas dan cakupan layanan. Kelebihan BPJS dan asuransi kesehatan swasta. Pertama, kelebihan BPJS yaitu premi murah, manfaat kesehatan terjamin, dan tanpa batasan plafon serta full cashless. Kelebihan asuransi kesehatan swasta yang pertama yaitu cakupan luas, proses sederhana, bisa digunakan di luar negeri. Untuk kekurangan BPJS dan asuransi kesehatan swasta, yang pertama kekurangan BPJS. Prosesnya panjang, antrian lama, tidak semua rumah sakit bekerja sama. Biaya rumah sakit pun tidak diganti. Kekurangan asuransi kesehatan swasta yaitu premi tinggi, administrasi rumit, ruang inap terbatas, syarat kepesertaannya pun sulit. Kesimpulan dari jurnal ketiga ini yaitu BPJS Badan Usaha lebih murah, tetapi asuransi swasta menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan layanannya pun sudah mencakup internasional. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya dari kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator saya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.